tempat ini ikan tenggiri besar banget. Mulai kapan Pak daratannya terkikis air laut seperti ini? Sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kalau pergi ke laut berarti Dair nggak pergi ke sekolah? Tahun ini, pemerintah menargetkan 41 proyek strategis nasional rampung dikerjakan bahkan dipercepat. Nilai pembangunan dari seluruh PSN tersebut mencapai 500 triliun, jumlah yang sangat fantastis. Selain bendungan, jalan tol, bandara, dan pos lintas batas negara, pelabuhan menjadi salah satu proyek pembangunan yang dikebut oleh pemerintah. Pada Februari 2024, Presiden meresmikan Makassar Newport yang digadang sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur. Sayangnya, pembangunan pelabuhan yang dimulai sejak 2015 ini dilakukan dengan cara reklamasi daratan. Hal ini sempat menyudutkan kehidupan mereka, para nelayan yang bergantung dari laut di gugusan Kepulauan Spermonde, Makassar. Berdirinya Makassar Newport ditujukan untuk memudahkan aktivitas ekspor-impor yang bisa menampung kapasitas peti kemas hingga 5 juta teus per tahun. Di sisi lain, menimbulkan problematika dan pro kontra khususnya bagi masyarakat pesisir. Hari ini saya bertolak menuju Pulau Kodingareng yang penduduknya pernah terkena imbas dari adanya bangunan pelabuhan. Saya mengawali perjalanan dari pusat kota Makassar. Nah, di Dermaga Kayu Bangko ini setiap hari ada mobilitas perahu dari area Losari Makassar menuju ke pulau-pulau sekitar, salah satunya Pulau Kodingareng. Dan ini nggak cuma untuk penumpang aja, tapi juga untuk loading barang. Sibuknya aktivitas di dermaga menjadi pancaran kehidupan masyarakat yang tinggal di kepulauan. Mengangkut BBM hingga sembako merupakan barang pokok yang dimuat ke dalam kapal. Selain menuju Pulau Kodingareng, Dermaga Kayu Bangkoa juga melayani perjalanan ke Pulau Barang Lompo dan Pulau Barang Cadi. Ketiga pulau ini menjadi jantung dari Kepulauan Sangkaran di kota Makassar. Diperlukan biaya sekitar Rp30.000 per orang untuk bisa menumpang di kapal KM Carikawan. Sementara untuk satu sepeda motor dikenakan Rp15.000. Kapal dengan muatan penumpang dan barang ini rata-rata diisi oleh penduduk Pulau Kodingareng yang rutin bolak-balik ke Makassar untuk menyimpan stok kebutuhan pokok. Satu jam perjalanan terlampaui, kami pun tiba di Pulau Kodingareng. Akhirnya sampai juga di Pulau Kodingareng. Jadi seperti ini gambarannya kalau tinggal di kepulauan. Kalau ingin menyeberang harus nunggu jadwal perahu dulu, hanya pagi hari saja. Dan kalau untuk jadwal ke Makassarnya lagi harus menunggu di hari keesokannya. Saat tiba, kesibukan di dermaga Kodingareng tak kalah sibuk dengan dermaga tempat kami berangkat. Tak sedikit masyarakat yang menanti sanak saudaranya datang dari kapal dan melepas rindu di dermaga. Tak hanya itu, ada pula masyarakat yang menawarkan jasa angkut pakai gerobak bagi penumpang kapal yang membawa pulang barang dengan jumlah banyak. Bu Ani, ini tadi barangnya Ibu semua. Berapa banyak ini Bu Dus atau berapa semua? 18 dus kan tadi. Oh gitu. Ibu punya warung? Kios alhamdulillah ya. Iya, kios. Berapa Bu kalau barang tuh bayar berapa? Tergantung dari banyaknya barang. Ongkos yang dikeluarkan untuk satu kali angkut dikenakan Rp30.000. Saya pun turut menggunakan jasa angkut gerobak sebagai bala bantuan membawa barang tim kami. Bisa Pak. Dalam perjalanan kali ini, saya dan tim Indonesiaku menginap di rumah Pak Faisal, warga asli Kodingareng yang lahir dan tumbuh besar di sini.
Di tengah keterbatasan para nelayan di Pulau Kodingareng, kondisi prihatin diperparah dengan terkikisnya daratan atau abrasi. Sudah ada 3 rumah yang ditinggalkan pemiliknya karena dihampiri oleh air laut. Bapak sudah dari kapan tinggal di sini, menjadi warga sini? Saya sudah 10 tahun yang lalu ya. Oh, Jadi gitu. 10 tahun saya sudah di sini. Oke, nah yang Bapak tahu dulu kondisinya seperti apa sih Pak dulu dan sekarang perbedaannya itu apa? Jauh sekali bedanya karena dulu itu kayak ini penang ombak masih utuh ya. Masih intinya ombak besar enggak langsung naik ke daratan. Oh Dia gitu. pecah di sini. Tapi setelah penambangan yang ada di kemarin itu di Supermondi di sana, air laut sudah naik ke sini, bahkan menghancurkan tanggul-tanggul yang ada di sana. Di sini. Gitu. Bahkan ada rumah yang berdampak, berapa rumah di sini. Mulai kapan Pak daratannya terkikis air laut seperti ini? Sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu. Oke, Sampai sekarang. mulai 5 tahun dan ini udah semakin dekat Ya, lagi ya Pak ya iya, dengan pemukiman sudah masuk ke ya. pemukiman ini ya. Kami di sini warga Pulau Kodingareng, khususnya kami di RT 1 RW 1 sangat berharap banyak supaya pemerintah memulihkan kembali seperti sedia kala. Termasuk memasang tetrapod yang di sana, terus pemecah ombak, penang ombak yang di pinggir pantai ke sana pernah. Warga semakin hari rumahnya sudah sudah diambil air. Inilah kehidupan masyarakat pesisir. Pulau yang terdiri dari 6 RW dan dihuni oleh sekitar 4.000 penduduk, 95% sumber mata pencahariannya berasal dari laut. Ya, laut di perairan Selat Makassar terkenal akan potensi hasil tangkapan yang menjanjikan. Para nelayan biasa memulai aktivitas mereka saat matahari belum muncul, seperti yang dilakoni Sudarmin. Tiap pagi, seusai sembahyang dan sarapan, ia langsung bergegas ke laut. Sudarmin telah menjalani aktivitas seperti ini selama puluhan tahun. Saya pun mengikuti kegiatan mencari nafkahnya pada hari ini. Namanya alam, kondisi tentu tak bisa ditebak. Saat ini, para nelayan memprediksi sedang musim ikan tenggiri, sehingga kami harus mampir dulu ke rumpon atau spot untuk mencari umpan pancing. Perjalanan melaut kami hari ini dimulai dengan mencari umpan. Saya berada di atas perahu berdua dengan Pak Sudarmin, sementara kru Indonesiaku ada kameramen saya di perahu kecil yang di sebelah situ. Jarak tempuh dari pemukiman warga menuju rumpon berkisar 3 mil. Dari sini perlu melampaui 10 mil lagi untuk tiba di spot memancing tujuan kami. Ya, bertambahnya tahun, jarak melaut para nelayan semakin jauh ke tengah laut. Ini umpan untuk mencari tenggiri, namanya ikan tembang kalau nelayan di sini bilangnya ya Pak. Harus dikumpulkan kurang lebih ada 30 ikan tembang, baru berpindah kami ke lokasi mencari tenggiri. Saat ini, kondisi angin di laut cenderung angin timur, sehingga air cukup tenang dan cuaca sangat bagus untuk mencari ikan. Biru laut dan biru langit amat terpancar, namun tak selaras dengan keberadaan ikan di dalam air. Hidup yang bergantung kepada alam, seperti potret keseharian Pak Sudarmin, sesungguhnya bertumpu pada ketidakpastian. Sudah lebih dari 3 jam, kami belum juga mendapat tanda-tanda ikan nyangkut di mata pancing. Titik memancing dari satu spot ke spot lainnya kami lampaui dengan penuh asa. Usai menuang zong berkali-kali, kami berhasil mendapat 1 ekor ikan yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dapat ini ikan tenggiri besar banget, berat kurang lebih ada 7 kilo ya Pak ya. Jadi pas dapat tadi langsung ikannya itu dipukul bagian kepalanya supaya mati dan nggak bergerak melawan gitu, karena kailnya juga
nggak begitu kuat ya Pak ya, nanti daripada lepas makanya langsung mati aja gitu ikannya ini. Kita sekarang taruh di sini ya Pak ya? Taruh di gabut. Ya. 1, 2, 3. Rasa syukur amat terpancar seolah menatap harapan ikan kembali datang ke kail pancingnya. Di sela aktivitas kami melaut, perut saya terasa sangat mual. Ya, saya tak kuat menahan mual hingga terpaksa dimuntahkan. Pergerakan kapal yang tak menentu saat mesin dimatikan menjadi penyebab utamanya. Percaya nggak percaya, kalau mabok laut katanya harus minum air laut. Betul ya Pak ya? Kebetulan saya barusan pusing banget sampai akhirnya muntah karena saya nggak terbiasa dengan kondisi terombang-ambing di laut seperti ini. Nah kebayang Bapak setiap hari udah ini apa ya, udah pasti udah terbiasa, udah kebal lah dengan suasana gini, tapi nggak buat saya. Beda dulu, beda sekarang. Itulah yang menggambarkan kondisi melaut para nelayan. Proses pembangunan pelabuhan besar yang disayangkan mengeruk pasir laut mengganggu habitat ikan. Kondisi penambangan pasir untuk reklamasi daratan memang sudah berlalu, sebab pelabuhan telah rampung, namun dampaknya masih dirasakan oleh para nelayan. Kalau di sini tempat Bapak mencari ikan itu juga jalur lalu lintas kapal besarnya nggak Pak? Kapal besar ya. Iya. Kapal pelni, kapal tanker, Oh gitu. bawa kontainer itu. Nah itu Bapak gimana kalau ada misalnya ada kapal besar gitu harus ke pinggir dulu? Sudah menganu. Menyingkir? Kami menghindar, ya. Bapak pergi melaut itu sudah sejak kapan Pak? Sejak tamat SD. Wah, dari kecil Kecil, ya. sampai sekarang. Menurut Bapak apa yang paling terasa perbedaannya saat dulu Bapak melaut dan sekarang? Kalau dulu itu banyak sekali ikan dulu, kan kurang pencarinya. Ini sekarang banyak masyarakat, banyak juga yang mencari. Ya kalau dulu itu biasa 3 ekor ikan tenggiri, 4 ekor biasa. Ini sekarang 1 ekor. Ya. Dapat 1 udah alhamdulillah ya Pak ya. Di daerah tempat tinggal Bapak kan sekarang juga ada pelabuhan yang baru diresmikan itu ya Pak ya awal tahun. Nah itu Bapak menanggapinya gimana? Ya waktu itu ada penambangan dulu itu airnya keruh. Ya, dibilang keruh ini air semua. Baru dia ambil pasir itu di bawah tuh. Bapak keinginannya apa Pak? Nelayan di sini tuh sebenarnya mengharapkan apa sih Pak? Mengharapkan itu biasa juga mata pancing, pakai GPS juga. Pakai GPS kan itu kalau hujan tidak kelihatan ke pulau. Ya. Biasa kita tercecer. Jadi sulit juga ya melihat Iya. Jalan Kalau pulang. hujan itu ya, jalan pulang iya kalau tidak pakai GPS. Nelayan Kodingareng sangat mengidamkan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana melaut mereka. Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui program-programnya banyak melakukan transformasi digital bagi para nelayan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi biru atau kesejahteraan bagi nelayan. Usai seharian melaut, saya dan Pak Sudarmin bergegas menjual hasil tangkapan. Hari ini, Pak Sudarmin mendapat 4 kg 3 ons bobot ikan yang setara Rp176.000. Artinya, 1 kg mendapat nilai sekitar Rp42.000. Upah yang didapat langsung disisihkan Pak Darmin untuk membeli bahan bakar minyak. Harga 1 liter minyak di sini berkisar Rp20.000. Setiap harinya, Pak Darmin membutuhkan minimal 12 liter BBM untuk pergi melaut. Padahal perahu yang ia gunakan sehari-hari bukan miliknya. Ia puluhan tahun melakoni pekerjaan ini, dirinya hanya mampu menyewa perahu milik orang lain. Sungguh ironi. Di tengah kondisi alam yang semakin tidak menentu, ditambah adanya abrasi yang mengikis daratan, warga di sini yang mayoritasnya nelayan, fasilitas melautnya juga kurang memadai dari peralatan-peralatannya, belum lagi untuk mengisi bahan bakar minyak ya Pak ya.
mengisi BBM sendiri gitu. Padahal perahunya juga milik satu orang ya Pak ya, yang ada bosnya yang dipinjamkan ke nelayan-nelayan di sini. Ikan tangkapan nelayan kerap dimanfaatkan oleh ibu-ibu warga Pulau Kodingareng untuk dijadikan produk UMKM. Bu Anti, salah satu pencetus abon di sini, telah membuat olahan abon berbahan ikan segar sekitar 5 tahun terakhir. Rangkaian proses membuat abon dilakoninya secara telaten. Daging yang sudah dipisahkan dari durinya ini nanti akan dicampurkan dengan bumbu yang tadi dibuat ya Bu. Baru setelah dicampur ditumbuk lagi? Baru digoreng. Oke, ini kita masih menyuir-nyuir ikannya lagi ya Bu, dagingnya ya? Bu Anti dan saudara-saudaranya membuat olahan abon ikan jika ada pesanan. Jenis ikan yang digunakan untuk membuat abon bisa berbeda-beda, tergantung dari hasil tangkapan nelayan hari ini. Kalau sekarang kondisinya itu nelayan lagi hasil tangkapannya bagaimana menurut Ibu? Kurang. Oh gitu? Iya. Karena faktor apa sih Bu kira-kira? Faktor dari semenjak ada penambangan toh. Oh, oke. Iya, jadi itu nih kurang. Malah biasa dalam sebulan itu tidak ada yang dapat, kurang. Kalau nelayan yang nggak dapat ikan, Ibu juga nggak bikin abon dong? Iya, otomatis tidak bikin karena susah dulu tuh ikannya. Oh gitu. Oke. Tapi dalam sebulan biasa bikin, bisa beli dari pas kalau di Makassar murah atau ikan beli di situ. Oh gitu, belinya harus nyebrang dulu ke sana ya Bu. Satu bungkus abon yang besar bernilai Rp20.000, sementara bungkus kecil hanya Rp10.000 saja. Menjual abon ikan dilakoni Bu Anti semata-mata untuk penghasilan tambahan demi membantu perekonomian keluarga. Hari pertama mengikuti aktivitas sebagian warga Pulau Kodingareng cukup melelahkan. Kami pun kembali ke rumah tempat menginap dan disuguhkan santapan khas oleh pemilik rumah. Abonnya di sini enak banget sampai saya nambah, terus makan nasi sama abon aja tuh udah nikmat ya Mbak ya. Karena memang ternyata di Pulau Kodingareng ini ibu-ibu biasa mengolah ikan menjadi abon, ikannya juga segar dari hasil tangkapan nelayan dan dijual. Jadi ini juga salah satu penghasilan masyarakat di sini. Nah, kamu kalau kerja capek nggak sih? Capek sih. Capek.